Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ikomang Wardana SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Denpasar, Provinsi Bali. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 terkait implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas di SMP PGRI 9 Denpasar. Adapun latar belakangnya yaitu seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, fenomena krisis karakter sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan perkembangan teknologi memudahkan mereka mengakses tren budaya luar yang tanpa mereka kaji apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter pada anak menjadi peluang bagi sekolah, terutama guru, sebagai pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama antar guru dan murid, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Dan dengan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan atau keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. 2. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memahami konsep posisi kontrol sebagai pendidik. Yang keempat, memahami konsep kebutuhan dasar manusia. Kelima, memahami penerapan segitiga restitusi. Keenam, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. 7. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 8. Mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 9. Menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. 10. Mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Terkait tolak ukur yang ingin dicapai adalah 1. Peserta didik mampu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kedua, peserta didik mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan penuh tanggung jawab. 3. Peserta didik mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. 4. Peserta didik mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapinya. 5. Peserta didik dan guru mampu melaksanakan budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu yang hebat, pada hari ini maaf saya ganggu untuk berkumpul di aula SMP PGRI 9 Denpasar. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan sebuah video pembelajaran terkait
terkait tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi materi ini tidak lepas dari apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu terkait tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi dengan saya Eko Wardana, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasar. Dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berkumpul untuk berdiskusi bersama tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah yang kita cintai, di SMP PGI 9 Denpasar. Nah, dalam hal ini konsep utama dalam modul budaya positif ada 7 hal yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi inilah konsep kita berkumpul dan berdiskusi materi yang akan kita. Baik, kita lanjut kepada yang pertama, Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita menganut kurikulum atau merubah kurikulum dari K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Ketika sekolah sudah berani mengambil atau merubah kurikulum menjadi Merdeka Belajar, hal yang harus pertama kali kita laksanakan adalah kita selaku pendidik atau sebagai guru harus merubah belajar dengan paradigma baru, di mana belajar dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mungkin kalau kita berbicara masalah profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi karena kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu beriman, ya, gotong royong, kreatif dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin sudah memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita akan berbicara tentang disiplin positif. Berbicara disiplin positif, dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan. Ya, ketika kita mendengar kata disiplin, kita bukan hanya anak-anak atau murid saja, kita akan merasa kata disiplin itu adalah sebuah kata yang membuat kita tidak nyaman. Disiplin, kita menuntut anak-anak kita untuk disiplin, dan sekolah juga menuntut kita disiplin, sehingga kata disiplin itu memang benar-benar menyebabkan kita, perasaan kita tidak nyaman karena ada tuntutan di sana. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi next kita langsung saja yang kedua. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Artinya nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang terkandung secara umum, dan nilai-nilai itu bisa diimplementasikan dalam bentuk sebuah motivasi intrinsik yang artinya adalah motivasi yang keluar dari dirinya sendiri, bukan motivasi karena orang lain. Gitu ya. Jadi lanjutannya, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran diri yang memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa hadiah, tanpa ancaman, atau bahkan tanpa sebuah hukuman. Jadi anak-anak kita melakukan sebuah disiplin positif atas dasar niat dari dirinya sendiri, bukan karena sebuah hukuman, bukan karena sebuah imbalan hadiah, atau bahkan
bukan karena sebuah sombongan, sehingga dia bisa menerapkan disiplin positif. Baik, kita langsung. Jadi berbicara masalah disiplin perlu adanya konsep, yaitu dengan kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui bersama, saya cuma mengingatkan saja seperti apa yang ada di video yang saya pelajari, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua orang pasti memiliki keinginan untuk mempertahankan hidupnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dapat bertahan dengan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Bebas dia makan sesuai dengan kebutuhannya dia untuk mencapai kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu memang sebuah kebutuhan. Jadi kalau kita berbicara masalah ruang hidup di sekolah, anak itu atau murid itu diterima dalam kelompoknya, diterima dalam kelasnya, diterima dalam sebuah pergaulan. Jadi mereka bisa diterima dengan sebuah kasih dan perasaan. Bagaimana dia bisa berhidup berdampingan, berkelompok, bersosialisasi dengan damai. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini dimaksudkan adalah di pendidikan ini, di sekolah ini, di SMP PGRI 19, kebutuhannya dasar manusia sebagai murid itu adalah bagaimana dia mampu menerima teoritis, menerima pengetahuan, menerima masukan, ya, sehingga dia bisa menguasai sebuah konsep, baik itu konsep hidup, baik itu konsep materi, dia keterampilan dan sebagainya. Dia mampu menguasai apa yang bisa diberikan dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, kebebasan. Jadi setiap anak atau setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bebas, bebas untuk melakukan sesuatu. Kita berbicara itu dulu, nanti kan ada ikatan-ikatan yang lain. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan dia diberikan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk melakukan sesuatu hal. Dan yang lain adalah kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk menjadikan dirinya senang. Dalam hal lain yaitu menikmati sesuatu hal, ya, dengan penerapan senyum, kebahagiaan, kenyamanan dan lain sebagainya yang asalkan membuat dirinya menjadi senang. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang keempat di sini ada motivasi perlakuan atau perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam motivasi perilaku manusia itu kita terapkan di SMP PGRI 9 mungkin ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah hargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu yang sering kita terapkan di SMP PGRI 9 secara tidak langsung. Kalau kita berbicara masalah menghindarkan atau menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi manusia dalam hal ini di SMP PGRI 9 warga sekolah, ya, termasuk kita sebagai guru, pasti berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Bapak Ibu umpamanya tidak ada berusaha berkomunikasi dengan berbagai alasan sehingga, ya, motivasi karena hukuman itu atau ketidaknyamanan dengan hukuman itu bisa kita lakukan dengan baik. Jadi gara-gara hukuman kita berusaha untuk adil, gara-gara hukuman kita berusaha untuk memenuhi motivasi itu. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini juga murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, baik itu dari seorang gurunya atau lain sebagainya. Nanti kita membahas lebih lanjut. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsi juga karena orang lain, motivasinya dari orang lain. Yang ketiga adalah harga nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan inilah yang merupakan motivasi intrinsik. Bapak Ibu, sekarang kita
berbicara di sini. Mana yang paling baik kita kembangkan di dalam meningkatkan motivasi murid kita? Kira-kira apakah yang pertama karena hukuman, atau yang kedua karena penghargaan dari orang lain, atau yang ketiga kebajikan dari dirinya sendiri? Jadi nilai motivasi ekstrinsik, yang kedua juga termasuk motivasi ekstrinsik, dan yang ketiga termasuk motivasi intrinsik. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban? Bu, ya Susan? Yang mana di antara tiga hal itu yang di... Silakan. Nah, coba kita berikan pandangan dulu. Ibu Tia, silakan. Jadi ketiga motivasi yang saya katakan, yang mana paling baik untuk kita terapkan di SMP PGRI 9 Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya itu dari tiga yang tadi Bapak sudah jelaskan, yakni hargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, karena kalau kita berubah untuk orang lain itu rasanya sangat tidak mungkin kecuali dari diri kita sendiri. Baik, secara prinsip atau secara teori kita setuju ya? Setuju apa Ibu? Setuju. Berarti pasti kita sebagai guru menginginkan hal yang terbaik, tapi prakteknya mungkin agak sulit. Jadi mari kita bahas dari satu persatu. Mungkin akan ada pertanyaan, kayaknya memang itu jawabannya, tapi pelaksananya sulit, pasti begitu. Ya, mari kita bahas satu persatu. Jadi kita sepakat bahwa dalam meningkatkan motivasi siswa terhadap budaya positif yang ingin kita kembangkan, kita sepakat dengan harga nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan dari orang lain. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita akan berbicara budaya positif, itu otomatis kita akan berbicara tentang disiplin dan penyelesaiannya. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan oleh dalam pendidikan guru penggerak, ya ini bukan materi dari saya, tapi materi ini adalah materi dari pendidikan guru penggerak. Saya cuma memberikan penjelasan saja. Mari kita telah konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman bisa tidak bisa, mengerti tidak mengerti, atau paham tidak paham, ya mari kita paham bersama. Benar tidak? Apa ya? Kita juga termasuk pemegang kendali dan pelaksana sebuah aturan yang ada. Menyakitkan nggak hukumannya? Ya katanya. Karena hukuman itu akan menyebabkan murid kita yang mengalami itu akan menyakitkan. Kalau itu tindakan konsep disiplin hukuman kita terapkan. Yang kedua, tidak nyaman. Ketika ada anak yang dihukum, pasti tidak nyaman. Dan ketika murid dihukum, pasti akan ada rasa takut. Akan memaksa anak untuk dihukum, melakukan pengakuan dan sebagainya. Murid akan menyembunyikan masalah atau menyembunyikan kesalahannya. Otomatis agar tidak dihukum, dia pasti akan berbohong. Apakah ada? Tidak. Saya ada melakukan. Dia akan berusaha berbohong karena hukuman tadi. Dan murid akan menjadi rendah diri. Karena apa? Karena di dalamnya merasa berbuat salah, dia harus mengakui dia berbuat salah. Jadi bertentangan pada hati nuraninya. Dan penghargaan Bapak Ibu juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Mari kita bahas satu-satu. Yaitu dikatakan penghargaan itu tidak efektif karena anak-anak melakukan suatu tingkat disiplin itu hanya menuntut sebuah penghargaan. Selain itu tidak. Kalau tidak ada hadiah, dikhawatirkan dia tidak akan mampu melakukannya. Nanti kita lebih terperinci dan jelaskan. Yang kedua, berusaha untuk sifat iri. Ketika ada orang yang diberikan hadiah, dia tidak akan menimbulkan ya kontak sosial yang menyebabkan perasaan iri pada seseorang yang sudah sama-sama melakukan tersebut. Karena nggak mungkin dong kita akan memberikan hadiah semuanya.
Yang ketiga, mematikan kreativitas siswa. Kreativitas siswa itu terdorong dari keinginan dirinya sendiri, bukan dari orang lain seperti yang tadi. Jadi sehingga menghukum dengan sistem ranking itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada perankingan di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan berlampas hak menghargai dirinya secara tidak langsung. Jadi motivasinya hanya hadiah saja. Bapak Ibu, tadi mari kita sama-sama belajar konsep disiplin dengan identitas sukses. Inilah konsep yang secara sampling dilakukan dianggap sukses. Mari kita telah dulu. Yang pertama, konsekuensi itu adalah hasil perbuatan yang dilakukan. Ya, jadi kalau ada mana yang membuat kesalahan, berarti konsekuensinya apa? Berarti hasil perbuatan dan kesalahan itu apa yang harus diterima? Ya, jadi menguatkan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon. Murid akan menghormati peraturan, tapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nanti secara tidak langsung kelihatan. Di awal saya cuma memberikan konsep aja dulu. Nanti akan ada contoh dan sebagainya. Jadi secara teori, ya, jadi konsekuensi itu adalah hasil yang diterima dari akibat perbuatan yang dia lakukan. Itu konsekuensinya. Nah, yang selanjutnya yang dianggap sukses dalam beberapa konsep disiplin yaitu restitusi. Ia akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol ada pada dirinya. Ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan apabila kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Ini Bapak Ibu. Menurut Joseph, bukunya 2024, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Saya ulang ya, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih belum terbayang. Ya. Ciri-cirinya restitusi itu bukan untuk menutup kesalahan, namun sebuah pembelajaran. Ya. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan status kenyamanan. Jadi intinya apa yang sering saya sampaikan adalah restitusi itu adalah tidak lain adalah sebuah bentuk pembinaan. Bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu? Ya, dan apa perbedaannya dari apa yang saya sampaikan? Hukuman, konsekuensinya, restitusinya di dalam pembentukan budaya positif dengan menegakkan sebuah disiplin atau keberhasilan disiplin dalam menegakkan sebuah budaya positif. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Sama-sama kita telah lanjut. Anggap saja ada kasus Bapak Ibu sebagai guru akan ada kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Pasti kan? Pasti Bapak Ibu itu menemukan kasus seperti ini. Kasus murid yang sering tidak mengerjakan PR. Mari kita renungi bersama. Kalau kita memberikan hukuman, ya, kalau menghukum dengan bahasa hukuman, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan selama 10 menit, guru akan marah. Ya, murid menjadi takut. Hei kamu, membuat PR enggak? Berdiri di depan. Itu murid tidak takut. Kalau konsekuensinya, guru tidak marah. Guru akan memberikan konsekuensinya, dan guru akan memberikan atau menyuruh si anak itu mengerjakannya saat istirahat atau dikerjakan selama sebanyak 3 kali lipat tugas tersebut. Ya, jadi karena kamu tidak membuat PR, silakan nanti pada jam istirahat kamu buat PR-nya.
3 kali lipat itu umpamanya. Jadi guru akan kelihatan tegas. Dan siswa pasti akan menghormati peraturan tersebut karena merasa dirinya bersalah dan bukan hukuman. Dan yang ketiga, kalau kita menerapkan restitusi, Pak Ibu, guru menanyakan keyakinan kelasnya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi mengadakan suatu pendekatan, menanyakan kepada siswa atau murid, ya, atas menanyakan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas maksud di sini adalah, mungkin saya berikan contoh bahwa membuat PR itu adalah kewajiban bagi seluruh siswa dan murid. Ada yang bilang, jadi ketika semua teman yang membuat PR, ada satu yang tidak membuat, berarti itu kan keyakinannya dilanggar. Jadi itulah yang ditelusuri. Ya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum masuk kepada inti daripada restitusi. Andai saja ini sebuah teori saja dulu, nanti penerapannya praktek nanti. Mana yang Bapak Ibu akan terapkan? Kalau Bu Rizka pernah menerapkan yang hukuman? Pernah nggak menghukum dengan konsekuensi? Pernah nggak melaksanakan restitusi? Belum. Ya. Jadi di antara dua saja, antara hukuman dan konsekuensi, kita pasti akan memilih konsekuensi secara kepala dingin. Nah, secara kepala dingin ya. Ketika kita emosi kita nggak tahu, ya ketika kita marah nggak tahu. Tapi tugas kita sebagai guru pendidik ya harus melaksanakan sebuah pendidikan karakter. Jangan lupa Bapak Ibu itu bukan polisi. Mengingatkan saja, Bapak Ibu itu adalah seorang guru di era zaman perubahan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah memahami seluruh-seluruhnya ketiga-tiganya ini, mungkin Bapak akan memilih restitusi. Mari kita lanjutkan. Ya, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu akan sering melakukan ini semua. Sebagai penghukum pasti pernah Bapak Ibu sebagai penghukum membuat rasa bersalah, pasti sering juga Bapak Ibu membuat rasa bersalah murid, terus menjadi temannya, sebagai pemantau mata-mata dia pernah gitu. Terus sebagai manajer. Ya, kita contoh saja penerapan seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada 5 ya kontrol atau 5 posisi kontrol. Anak saja ada sebuah kasus, anak ada seorang murid yang tidak membawa topi pada saat upacara bendera. Ya, jadi kalau kita menghukum, pasti orang seperti kamu tidak bawa topi, berdiri di samping guru, atau buku dia datang berdiri di samping bendera, hormat. Itu hukum. Ya, akan menghukum seperti itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai membuat rasa bersalah kepada murid, jadi kan begini. Akan dulu. Berapa kali sih harus Bapak ngomong? Berapa kali sih Bapak harus ngomong sama kamu? Bapak benar-benar kecewa sama kamu. Sepeng berada kan membuat anak itu bersalah. Ya. Kalau kita memposisikan sebagai teman, ayolah, kan itu kita mengajak, ayolah, ya. Jangan sampai kamu melanggar lagi, jangan sampai kamu buat bapak guru bakar, buat bapak kepala sekolah bakar. Sebagai teman, komunikasi teman. Ya. Kalau kita sebagai pemantau, kan terus memantau. Besok akan pantau kamu terlambat kan tidak itu maunya. Ya. Jadi ketika dia terlambat dia siap menerima konsekuensinya untuk melanggar sebuah aturan. Yang terakhir manajemen. Ya. Apakah kamu tidak tahu kesalahannya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menebusnya? Ini sebuah manajemen. Artinya sebagai guru atau sebagai mentor.
Kamu tahu nggak kesalahan? Dan kamu tahu nggak apa yang dipakai untuk menembus kesalahan kamu? Bapak Ibu, dari kelima ini, ya, Pak Chandra, dari kelima ini, mana yang paling bagus kita terapkan? Sininya. Dari contoh penerapan 5 posisi kontrol ini, menurut Pak Chandra, mana yang paling baik diterapkan? Baik, dari 5 contoh posisi kontrol dari hukuman membuat salah memang kontrol dan manajer, menurut saya yang paling baik adalah teman, ya, karena kita secara tidak langsung memberikan kesempatan buat anak-anak. Jadi memposisikan kontrol kita sebagai teman. Baik, berarti bukan hukum dong. Bukan. Jadi pasti kalau kita menghindari hukuman kan, kita pasti akan menghindari hukuman. Dari tadi saya menjelaskan bahwa ada apa hukum itu. Jadi Bapak Ibu sepakat untuk menghindari hukuman itu, berusaha untuk menghindari. Ada pilihan yang lain. Coba sekarang Paman, selain teman kira-kira berikan pandangan teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya, untuk sekarang di kurikulum Merdeka ini sebagai manajer menurut saya yang paling bagus itu biar kita tidak menghukum siswa, terus tidak harus kecewa sama siswa. Jadi kita memposisikan diri itu menjadi manajer seperti ini. Menggunakan sebuah pendekatan. Iya, benar sekali Bapak. Kamu salah. Dan kalau kamu tahu salah, apa yang harus kamu lakukan untuk berikutnya? Itu sebuah manajer. Terus, ya terus ya. Oke, terima kasih teman Pak Chandra. Nah, kita lanjutkan. Nah, berbicara masalah peraturan, tata tertib dan meningkatkan atau membentuk sebuah budaya positif, ya, kita mengenal atau di istilah kurikulum Merdeka atau di calon guru penggerak atau di pendidikan guru penggerak ada yang disebut dengan istilahnya keyakinan kelas. Dan ada soal tematik sekarang. Jangan sampai Bapak Ibu itu berbicara peraturan apa bedanya dengan keyakinan kelas. Jadi ini, mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mari kita sama-sama jawab dan mengerti kalimat tematik ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Saya berikan jawaban kenapa? Kenapa atau mengapa kita memiliki peraturan, ya, di negara ini atau kepolisian kita sering dengarkan ini adalah sebuah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Bu Putri, mengapa? Baik. Kalau menurut saya, untuk kenapa kita saat mengendarai kendaraan roda 2 harus menggunakan helm, itu untuk menghindari risiko dari kecelakaan. Untuk menghindari diri untuk risiko kecelakaan. Siapa? Yang mengendarai kendaraan sepeda motor. Apa aja kita? Karena kan rajinnya kita berarti Kita. Saya. Ya berarti saya berarti saya. Diri saya diri. Berarti kenapa ada peraturan itu? Karena menurut keyakinan kita, karena kita punya keyakinan bahwa aturan itu dibuat untuk melindungi diri kita sendiri, bukan orang lain. Berarti ada keyakinan di sana. Dalam sebuah peraturan ada keyakinan. Ya, dalam sebuah peraturan itu ada keyakinan. Ya enggak? Gitu. Jadi kita berusaha untuk memakai helm. Gitu. Kalau kita mengingat bahwa memakai helm itu bukan menjadi sebuah peraturan, tapi menjadikan sebuah keyakinan bahwa helm ini melindungi dari kecelakaan, pasti kita akan memakai helm. Berarti bukan karena peraturannya kita menggunakan helm, tapi karena kita memiliki sebuah keyakinan bahwa helm itu melindungi kita. Dan ada yang kedua, ada
pandemi COVID kemarin. Kenapa? Kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Pemerintah kan juga gencar-gencar dengan sampai ditangkap waktu itu. Kenapa pada saat itu pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk melindungi diri kita sendiri dari virus corona saat itu. Ya, kita punya keyakinan bahwa itu bukan karena peraturannya kita menggunakan masker, betul Bapak Ibu? Bukan karena peraturannya kita menggunakan masker. Datang dari mana-mana kita mencuci tangan itu bukan karena peraturannya, karena kita punya sebuah keyakinan bahwa pada saat itu virus itu luar biasa dan pencegahannya waktu itu hanya masker dan mencuci tangan dalam protokol kesehatan salah satunya. Jadi Bapak Ibu, kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas yang kita terapkan untuk memotivasi diri? Ya, oke, next. Jadi Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang keyakinan kelas karena Bapak Ibu guru semua guru saya undang di sini, sehingga guru itu memiliki sebuah keyakinan kelasnya di masing-masing kelas. Setiap guru beda-beda keyakinan kelasnya. Ya, jadi Bapak Ibu buatlah sebuah keyakinan berdiskusi dengan temannya sebelum mulai pelajaran, kurang berapa menit, ya, berdiskusi tentang peraturan di kelasnya. Jadi contoh modelnya saya belajar seni budaya, dilarang libur. Kan kita kesepakatan kita kan dilarang libur. Terus wajib membuat PR, dilarang membuat sampah dan sebagainya. Kan itu kan, itu peraturan. Setelah membuat peraturan, rumuskanlah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Seperti apa tadi itu peraturan pemerintah itu kita jadikan keyakinan. Contoh, dilarang membuang sampah. Jadikanlah itu jagalah kelas dari sampah, itu umpamanya. Ya. Jadi membuat keyakinan itu adalah membuat kalimat-kalimat dari peraturan itu lebih positif, menjadi bahasa positif. Dilarang membuang sampah, seakan-akan memerintahkan suatu hal yang gitu ya, artinya nilai-nilai, ada masih nilai perintah dan ada seakan-akan nilai ya paksa, sehingga kalau jagalah kebersihan dari sampah di model kita punya keyakinan, kita harus menjaga lingkungan ini, Bapak Ibu. Nah, saya contohkan semuanya di sini keyakinan kelas 7-1 SMP PGRI 9 Pasar. Karena saya bukan, karena memang saya kepala sekolah bukan masuk ke guru ya. Jadi saya memberikan contoh secara umum bukan gurunya. Jadi di sini mungkin disiplin waktu kita ganti. Ya kan tidak ada kalimat-kalimat yang paksaan di sini. Belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan dan keindahan, selalu menerapkan 5S, gemar membaca dan menulis. Inilah kalimat-kalimat keyakinan. Tetapi ini kan terlalu luas kepada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu cukup membuat sederhana 1-3 orang, tiga bentuk kesepakatan aja. Karena ini ruang lingkupnya kelas ini, bukan gurunya. Ya, ketika kita belajar olahraga, kita umpamanya kita buat kesepakatan lagi, mau boleh membuat kesepakatan, buat kesepakatan dulu dengan anak. Boleh pakai baju sepatu selain hitam, tapi buat kesepakatannya biar tidak akan dia sendiri. Boleh. Jadi setelah itu kalau model pembelajaran itu kembali tidak olahraga, harus kembali kepada sepatu yang sesuai dengan itu model. Ini semua kesepakatan yang diatur sedemikian rupa sehingga bahasanya itu menjadi positif. Ya, jadi inilah di dalam bentuk keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, lebih singkat dia, terwakilkan, tidak terlalu banyak dia. Kalau peraturan kan dilarang, asal dilarang itu aja, dilarang buang sampah, dilarang buang berludah, dilarang semua dilarang gitu. Ya, kalau keyakinan kan lebih abstrak dia, sederhana, singkat, dan merupakan pernyataan universal, umum, ya yang diterjemahkan oleh anak-anak itu, ya, umum dia. Jadi ketika dia gunakan di luar, gunakan sama ini.
dibuat dalam bentuk positif. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kalimat positif dia. Kalau dilarang itu udah termasuk ada paksaan di sana. Terus sedikit aja agar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kesepakatan olahraga dengan kesepakatan pelajaran IPA umpamanya itu beda. Gitu kan. Punya kesepakatan. Jadi ketika nanti anak-anak melanggar, sampaikan kesepakatan itu. Karena kesepakatan itu dibuat atas dasar kita sebagai guru dan murid dilibatkan. Bukan guru yang kalau peraturan kan tidak melibatkan siswa kan. Peraturan itu hanya guru atau sekolah aja. Tapi kalau keyakinan ini kita buat guru juga. Gimana anak-anak setuju nggak untuk kita belajar atau membuat PR setuju? Itu umpamanya. Tapi kesepakatan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti apa yang dia sampaikan tadi dari awal sampai tadi membuat kesepakatan, ya, belum kita bahas tentang restitusi tadi. Bagaimana penyelesaian masalah atau kasus yang terjadi di SMP PGRI 9 dengan penyelesaian segitiga restitusi. Ya, jadi secara teori Bapak Ibu, ini segitiga, ini menstabilkan identitas, ya. Setelah itu validasi rasa bersalah dan membuat keyakinan. Jadi kita akan memandu anak-anak kita akan membina anak-anak kita dengan menggunakan segitiga restitusi dan sudah berhasil saya lakukan di SMP PGRI 9 saat ini. Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Langkah ini, yaitu langkah dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Ketika seorang murid melakukan kesalahan, hal ini sering disebabkan oleh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, bagian dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Orang yang gagal berubah menjadi sukses. Dalam langkah ini sangat penting bagi guru untuk meyakinkan anak dengan mengatakan, ya, apa-apa. Pertama dia datang, kamu kan yang ini enggak. Ya, namanya juga pembinaan, ya, pembinaan. Kamu artinya dasar di dalam menstabilkan identitas itu yang perlu kita yang ada adalah tidak ada manusia yang sempurna. Kita sebagai guru pun tidak sempurna, Bapak Ibu. Kita harus yakin itu. Ya, tidak ada yang manusia sempurna. Saya juga pernah menyalakan, saya juga pernah melaksanakan itu. Kenapa? Karena kita pernah jadi murid. Apa kita pada waktu menjadi murid itu kita baik-baik aja? Tidak mungkin. Karena kita sebagai guru pun menyembunyikan kejelekan kita pada murid. Kan gitu. Nah, jadi tidak ada masalah yang sempurna. Nah, Pak juga pernah melakukan itu. Atau dan sebagainya nanti kita ambilkan contoh. Oh, kamu hebat. Kamu hebat dan Pak yakin kamu pasti bisa. Itu secara teori, Bapak Ibu. Nanti yang kedua, kita hubungkan teori itu nanti dengan prakteknya, berhasil atau tidak. Ya, kita hubungkan teori itu dengan praktek. Validasi tindakan yang salah. Jadi, yang kedua, gerakan atau segitiga restitusi ini, ya, melibatkan pengakuan dan menerima perasaannya. Saya ulang ya, melibatkan pengakuannya dan menerima perasaannya serta tindakan murni. Bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan, bahkan mereka apabila melakukan sebuah kesalahan, hal ini membantu menciptakan hubungan emosional antara guru dan murid, menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami perspektif mereka dan mengerti perasaan yang mereka alami. Dalam hal ini guru dapat menggunakan kalimat seperti ini. Ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Salah satu contoh aja. Dan kamu tidak sendirian. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah langkah ketiga dalam segitiga restitusi. Langkah ini bertujuan untuk membantu murid memahami nilai-nilai yang mereka percayai dan memperkuat keyakinan mereka. Dalam hal ini guru dapat menggunakan kalimat seperti ini. Nilai-nilai apa yang harus disepakati?
Atau apa yang kamu pikirkan tentang tindakan ini atau tindakan apa yang kamu pikirkan? Gitu. Bapak Ibu mungkin belum terbayang, masih sebuah bentuk. Kemarin kita sama-sama saksikan ya penyelesaian kasus yang ada di CPPG 19 yang pernah saya selesaikan kemarin. Ini adalah kasus nyata, bukan kasus buatan. Ya, yaitu kemarin Pak Man Sumertonya dengan marah emosi datang ke saya, Pak, ini saya selesaikan. Ya, mari ini selamat pagi Gatan. Pagi, Pak. Jadi Pak dengar dari Wakasiswaan Pak Sumerto katanya tadi pas istirahat ada ribut-ribut tentang bukantin dan Gatan yang tidak mau membayar barang yang diambil. Benar nggak? Saya nggak ada, Pak. Gini, Pak. Ngambil minumannya. Nggak ada ya. Oke, coba ceritakan deh pada Pak bagaimana ceritanya gitu, bagaimana cerita kejadiannya gitu. Kan pertama itu pas istirahat, saya kan beramai di sana di kantin. Habis itu ada teman saya disuruh tan ambil minumannya. Cepat ambil, ya dijaga belakangnya. Ya udah jaga belakang, kayak beramai itu di belakang. Saya ambil minumannya, saya oper dulu ke belakang. Habis itu diambil sama teman saya lagi satu. Habis itu teman saya itu udah lagi satu itu nggak tahu dia mau pergi kemana. Berarti intinya adalah estafet minuman itu. Jadi ya, kamu disuruh ngambil. Nah, jadi kalau memang kalau Pak jadi kamu mungkin seperti itu juga karena teman yang menyuruh ngambil kan, ambil ya oper aja gitu ya. Tapi tidak dibayar dong itu minumannya. Enggak. Jadi karena tidak dibayar itu kalau menurut Gatan kira-kira benar atau salah minuman itu tidak dibayar? Salah. Berarti salah kalau minumnya tidak dibayar kan? Berarti sebenarnya siapa yang siapa yang ambil barang itu? Ya. Jadi dalam konsep jual beli itu sebenarnya bagaimana? Tahu nggak? Nggak. Jadi kalau konsep jual beli itu siapa yang ambil barangnya kan itu yang bayar ya? Ya. Setuju nggak? Setuju. Berarti siapa yang ambil barangnya? Ya.
Berarti yang bertanggung jawab siapa? Saya. Berarti kamu kan? Berarti Gatan yang bilang itu secara sistem ya. Nah jadi kalau kita berbicara masalah aturan sekolah atau menjadi sebuah kesepakatan sekolah, berarti Gatan itu merasa salah dan melanggar keyakinan yang mana? Menjawab. Berarti Gatan merasa diri tidak tanggung jawab. Yang seharusnya siapa yang ambil barang itu, itulah yang membayar kan? Ya. Jadi kan kasihan Bu kantinnya nanti. Ya kalau semua pokoknya ambil barang nggak bayar, kan kasihan kantinnya. Nah jadi apa yang akan Gatan lakukan sekarang? Nanti pas jam istirahat kedua saya ke kantin, saya bayar. Berarti akan bertanggung jawab Ya, untuk saya bayarnya. bayar. Soalnya saya yang ambil, mereka nggak salah. Oh, mereka yang salah. Oke. Jadi intinya adalah nilai kebajikan yang ada di sini itu adalah Gatan akan bertanggung jawab sesuai dengan kesalahan yang merasa Gatan bersalah itu untuk bertanggung jawab untuk membayarnya. Ya, jadi kasih tahu temannya juga semua bahwa siapapun itu nanti pasti yang bertanggung jawab itu adalah yang ambil. Ya, jadi hati-hati situasi seperti itu kadang kita bisa dijebak ya. Jadi mari kita belajar untuk berpikir dengan bijak. Makanya ada nilai bijaknya di sana. Ya, jangan gegabah. Oke, Gatan, terima kasih. Jadi Gatan sudah menemukan permasalahannya sendiri, kasusnya sendiri, sehingga Gatan bisa tahu apa tindakan kesalahannya dan apa yang harus Gatan lakukan. Ya, baik, terima kasih. Kamu boleh kembali ke kelas ya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Gatan Dika Pratama dari kelas 91, biasa dipanggil Gatan. Tadi kepala sekolah memanggil saya karena tadi ada kasus pas jam istirahat, yaitu saya mencuri minuman di kantin. Tetapi kepala sekolah tidak menghukum atau memarahi saya, tetapi kepala sekolah itu membina saya sehingga saya sadar apa yang saya lakukan dan saya sekarang berani bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Om Sati Sati Sati. Bapak Ibu, itu suatu contoh, ya contoh kecil yang pernah saya selesaikan. Bapak Ibu berhasilnya itu 100% bahkan bisa saya praktekkan dengan Pak Mansur Morto juga mengajarkan langsung berbagai masalah yang terjadi di SMP PGRI 9 di Pasar kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi kita hanya sebagai pendamping dan penyelesai masalah itu kepada anak. Mari kita validasi dulu identitasnya, dia ngiring kita. Ketika kita udah ngiring dia akan dengan senang hati. Kalau ketika kita udah marahi dia akan berusaha untuk menghindar dan dia akan kuat tenaganya untuk berbohong demi hukuman tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi sudah kita praktekkan bersama, harapannya adalah Bapak Ibu coba mempraktekkan, yaitu ruang lingkup dalam sebuah proses pembelajaran di pelajaran di kelas Bapak Ibu yang punya. Ketika tidak bisa diselesaikan Bapak Ibu langsung ada berita. BK tidak bisa menyelesaikan langsung ke kesiswaan. Kesiswaan tidak ke sekolah. Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, sebagai refleksi diri Bapak Ibu sebelum saya tutup, ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong atau guru atau memposisikan diri sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini bahasa standar nasional pendidikan. Jadi saya rangkum Bapak Ibu, ya, inilah standar nasional pendidikan. Jadi Bapak Ibu demikian materi kita pada pembahasan saat ini, yaitu membentuk budaya positif di SMP PGRI 9 dan Pasar. Jadi kalau dari Bapak Ibu ada pertanyaan, saya cukup tidak banyak ya karena waktu kita. Jadi nanti kalau memang tidak bisa di sini bertanya atau di dalam ruang diskusi ini, saya harap di ruang komunitas kita, yaitu di grup penyaji, kita harapkan di depan kita melakukan sebuah diskusi di dalam ruang tersebut. Bapak Ibu sekarang siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Pak. Oke.
tadi Bapak menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Jadi jika yang digunakan adalah kesepakatan kelas, berarti peraturan sekolah sudah tidak dibutuhkan, begitu jadi Bapaknya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah ketika sudah ada peraturan sekolah dan sekarang ada lagi sebuah kesepakatan kelas, apakah masih diperlukan sebuah peraturan? Jadi Bapak Ibu begini, peraturan itu tetap menjadi tonggak atau sebagai pengikat pembentukan karakter disiplin siswa. Ya, peraturan itu wajib ada. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, jalankan kita sekolah, pemerintah pun ada aturannya. Tetapi di sini di dalam ruang pendidikan, sesuai dengan konsep budaya positif yang ingin diwujudkan dalam pembelajaran atau kurikulum Merdeka Belajar adalah bagaimana kita menjadikan sebuah aturan itu menjadi sebuah keyakinan. Ya, peraturan menjadi sebuah keyakinan sehingga kalau sudah ada keyakinan akan menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan itu yang menjadi kesepakatan kelas. Karena peraturan itu dibuat berdasarkan tata tertib dari sekolah yang membuat mungkin guru kepala sekolah dan lain sebagainya, tidak melibatkan anak-anak. Tapi ketika sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kita mengajak anak-anak kita untuk membuat yang acuannya adalah peraturan sekolah. Sehingga peraturan itu adalah di atasnya segala-galanya dalam kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas karena acuannya itu. Jadi penerapannya kita di dalam dunia pendidikan itu yang humanis. Itu tidak ada, artinya tidak ada hukuman, tidak ada, kalau bisa mengurangi konsekuensi, ya, dan kalau bisa diterapkan dalam bentuk segitiga restitusi karena sudah terbukti. Ya, ini sebuah penelitian sehingga segitiga restitusi di dalam materi pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar, apalagi sudah ada di PMM. Banyak yang mengupload apa namanya kasus-kasus yang diselesaikan secara tuntas. Kenapa? Karena anak menyelesaikan masalahnya sendiri, anak menemukan kesalahannya sendiri, anak dapat membuat apa namanya hukuman dari dirinya sendiri dalam bentuk dia harus menerima konsekuensi dirinya sendiri. Oh saya salah, oh saya harus begini. Jadi dia yang menemukan itu, bukan kita. Kamu salah, bukan begitu. Oh saya salah. Terus bagaimana? Oh saya harus bertanggung jawab, bukan kita yang ngomong. Iya Pak. Ya. Jadi ada lagi dari satu mungkin karena waktu. Ibu oke silakan ini ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi dari yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak tentang budaya positif. Jadi saya ingin bertanya bagaimana caranya membentuk budaya positif itu terhadap anak-anak yang aktif dalam arti itu suka mengganggu temannya, kemudian selalu membuat masalah dan aktif yang hal-hal negatif seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, mungkin bisa dipahami bagaimana caranya menyelesaikan kasus bagi siswa atau murid yang sering kali membuat ulah. Dalam arti diberikan pembinaan beberapa kali tetap itu membuat ulah. Nah, di dalam sebuah kesepakatan kelas sudah kita buat ya penanganannya kasusnya. Satu masalah kasus yang pertama sudah diselesaikan 2, 3, dan 4. Kalau seandainya sudah tidak bisa dilaksanakan, terjadi sebuah komunikasi perlu ada pihak ketiga. Ya, sampai kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan, saja tidak bisa menyelesaikan. Jadi di atas kepala sekolah itu ada orang tua murid, sehingga orang tua murid itu kita bisa ajak komunikasi, ya. Karena seandainya sudah memanggil orang tua, ya otomatis kita akan memberikan apa namanya mungkin di sekolah ini tidak tepat atau tidak tepat bagi si murid itu, dan dia perlu mencari tempat pendidikan yang lebih layak. Jadi kita serahkan kepada orang tua. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi bahwa Bapak Ibu apabila kita sudah melakukan dengan segitiga restitusi, setelah itu ada pertanyaan atau menimbulkan sebuah permasalahan yang sampai disampaikan oleh Bu Tias, baru kita laksanakan. Dan saya yakin ya segitiga restitusi, pemecahan masalah yang bijak tanpa melukai perasaan anak, tanpa ada sebab, tanpa ada apa namanya
hukuman, tanpa ada perasaan anak yang gelisah. Ini adalah bentuk-bentuk pembinaan yang humanis. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu menerapkan ini, karena kadang kita sebagai guru salah memberikan hukuman pertama. Ketika kita menghukum anak akan diam karena rasa takut. Tapi ketika kita telusuri dengan sebuah segitiga restitusi, jangan sampai kita merasa bersalah sendiri. Oleh itu Bapak Ibu, kita ingatkan lagi sekali, kita ini adalah sebagai pendidik. Saya diingatkan oleh di BGP, guru itu adalah pembimbing, guru itu adalah penuntun, guru itu adalah membentuk karakter anak, bukan sebagai penghukum. Itu yang ditegaskan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita bukan penghukum, tapi kita adalah pembina, pembentuk, pembimbing, penuntun. Ketika itu tidak bisa kita lakukan, kembalikan kepada orang tuanya, komunikasi dengan orang tuanya. Aman kita jadi guru Bapak Ibu. Ya, sehingga apa yang terjadi di masyarakat ini kan karena kita lupa. Kita seakan-akan memposisikan diri kita sebagai polisi. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi demikianlah diskusi kita pada hari ini, atau implementasi saya sebagai calon guru penggerak, atau apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak terkait pengembangan budaya positif di sekolah kita bisa terwujud. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua bahagia, semua sehat, semua bisa menerapkan, sehingga kita sebagai guru penyajian, sebagai guru aman, nyaman dalam bentuk karakter bangsa. Kemenangan Bapak. Ya. Baik, saya tutup dengan promosi Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.